Riwayat ini cukup panjang dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinilai hadis ini hasan. Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW mengenai firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Ingatlah suatu hari yang hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpin-pemimpin mereka. Kata Nabi SAW, yud'a ahadukum fayu'ta kitabahu biyamini wa yumaddu lahu fi jismihi sittuna dhira'a wa yubayyadu wajhu wa yuj'al ala ra'sihi tajum min nurin yatala'la fayantaliq ila ashabihi fayarawnahu min ba'idin fayakulun Allahumma atina bihadha wa barik lana fi hadha hatta ya'tiyahum fayaqul abshiru likulli rajulin minkum mithlu hadha qala wa ammal kafiru fayusawwadu wajhuhu wa yumaddu lahu fi jismihi sittuna dhira'a ala surati adam wa yulbasu tajan min nar fayarahu ashabuhu fayaqulun na'udzu billahi min syarri hadha Allahumma la ta'tina bihadha fayatihim fayaqulu Allahumma akhzihi fayaqul ab'adakumullah fa inna likulli rajulin minkum mithla hadha. Dikatakan oleh Nabi SAW akan didatangkan pada hari kiamat nanti seseorang akan dipanggil lalu diberikan buku catatannya dengan tangan kanannya lalu ditinggikan tubuhnya setinggi 60 hasta dan sudah kita jelaskan ini tingginya Nabi Adam alaihissalam, diputihkan wajahnya, maksudnya diberikan cahaya dan di kepalanya dipasang mahkota dari cahaya yang berkilauan. Ini setelah dia ditimbang amalnya, setelah dia dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia menerima bukunya dengan tangan kanan, Allah berikan ini semua kelebihan tampangnya, wajahnya bercahaya dan seterusnya, postur tubuh yang besar. Lalu ia pun pergi kembali kepada sahabat-sahabatnya. Setelah dia datang dihisap, dia kembali ke teman-temannya yang lagi nunggu dihisap. Ketika mereka para sahabat melihat, sahabat-sahabatnya melihatnya dari jauh, maka mereka mengatakan, ya Allah, berikanlah ini kepada kami, jadikan kami seperti orang ini, dan berkahilah untuk kami dalam hal ini. Maksudnya mudah-mudahan kami juga seperti ini selamanya. Hingga orang tersebut datang kepada mereka lalu mengatakan kepada mereka, bergembiralah setiap orang dari kalian seperti ini. Adapun orang kafir, dan ini saksi bahasan kita, maka wajahnya dihitamkan dan tubuhnya ditinggikan menjadi 60 hasta dalam rupa Adam dan dipakaikan mahkota dari api. Ketika sahabat-sahabatnya melihatnya dari jauh, mereka pun mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari keburukan ini. Ya Allah, jangan berikan kami seperti yang Engkau berikan kepada orang ini. Ketika orang tersebut mendatangi teman-temannya, maka mereka pun berkata, ya Allah, hinakan dia, maksudnya hindarkan kami dari orang ini karena buruknya tampangnya. Lalu orang itu pun berkata, semoga Allah menjauhkan kalian, tetapi ketahuilah sesungguhnya setiap orang dari kalian akan seperti ini, tidak bisa lepas. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang beriman akan diberikan cahaya, dan ini akan membedakan nanti orang-orang pada hari kiamat di mahsyar. Akan kelihatan orang-orang beriman bercahaya, postur tubuhnya memang sama tinggi besarnya karena 60 hasta semua seperti Adam alaihissalam, kafir atau beriman, tetapi berbeda di cahaya yang sangat terang dan ada mahkota yang terang yang mengkilat atau berkilau di atas kepalanya. Sementara orang kafir wajahnya hitam kelam. Sebagian ahli hadis mengatakan yang dimaksud dengan hitam kelam adalah wajahnya dibakar oleh Allah menjadi hitam dan apinya masih terlihat. Kemudian mahkotanya pun sangat buruk sehingga membuat pemandangan yang sangat tidak baik. Teman-temannya pun yang kafir berlindung kepada Allah dari keburukan orang ini. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita tentang perbedaan dasar nanti orang pada hari kiamat. Dan beginilah keadaan wajah buruknya orang-orang yang kafir yang akan masuk neraka. Wa na'udzubillah. Kemudian hadis selanjutnya riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih dan dinyatakan juga oleh Al-Mundhiri sahih dalam kitab At-Targhib. Mujahid menceritakan Ibnu Abbas pernah bertanya, tahukah kalian bagaimana luasnya neraka Jahannam? Aku menjawab, tidak. Kata Mujahid. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, demi Allah, kamu tidak tahu bahwa jarak antara daun telinga salah seorang dari mereka dengan pundaknya sejauh perjalanan 70 musim atau 70 tahun. Di dalamnya mengalir lembah-lembah nanah dan darah. Aku bertanya,
apakah sungai-sungai? Ia menjawab, tidak, tapi lembah-lembah. Artinya, saking besarnya postur tubuh ahli neraka, sampai membuat antara kuping sama pundaknya jaraknya 70 musim, ya, 70 tahun. Biasanya teman-teman sekalian, kata ulama hadis, kalau tubuh manusia itu dipanaskan sehingga dia meleleh, kulitnya sedikit ya melonggar, maka akan membuat dia seperti lebih lebar. Ini yang dimaksud dalam perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi karena panasnya sampai membuat kulit mereka itu meleleh, dan akhirnya antara kuping sama pundaknya jaraknya 70 musim, dan di situ akan penuh dengan lembah-lembah, seperti lembah-lembah yang luas yang penuh dengan darah dan nanah karena tersiksanya. Ya. Dan ini juga sama, hadis ini seperti yang dibahas dalam pasal kita, menandakan besarnya postur tubuh ahli neraka, dan tujuan utamanya adalah untuk menambah siksaan bagi mereka. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita hanya diminta oleh Allah sampai kita untuk beriman kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan, menikmati apa yang dihalalkan, meninggalkan apa yang dilarang. Selebihnya kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, masuk surga. Dan rugilah orang-orang yang kafir, orang-orang munafik yang hanya mendapatkan sebentar maslahat duniawi, kemudian mereka pasti akan datang ke sini dan tidak boleh kita ragu sama sekali. Ingat, bentuk kesempurnaan iman seseorang muslim adalah pada saat dia yakin apa yang telah Allah janjikan. Saya sholat, saya akan dapat A, B, C, D. Saya juga puasa, saya akan dapat ini dan itu. Fadilahnya ada semua. Zakat, haji, jihad, majelis ilmu, semuanya. Itu tidak boleh diragukan sedikit pun. Jangan antum ragu mengatakan, benar enggak sih saya dapat pahala ini? Benar enggak nanti saya masuk surga? Benar enggak surga itu ada? Enggak boleh ada bimbang. Memang harus yakin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pungkiri janjinya. Begitu pula kita harus yakin setiap orang kafir harus masuk neraka. Kalau dia meninggal dalam keyakinan itu pasti. Siapa yang mengatakan ini benar, berarti dia membenarkan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang mengatakan masalah itu. Dan siapa yang meragukan masalah ini, berarti meragukan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh sama sekali, meragukannya sudah tidak boleh. Harus kita meyakini dengan seyakin-yakinnya teman-teman sekalian, dan ini akan membuka pintu kita akan akhirnya bisa mudah menerima apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang.